Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesiswa Nugraha dengan NIM 2215111054. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya di mata kuliah komputer grafik, yaitu di motif dua dimensi. Nah, untuk memulai dari penjelasan, saya akan menjelaskan mengenai motif yang digunakan gitu. Nah, untuk motif yang digunakan, sumbernya itu saya dari Pinterest. Nah, yang pertama itu ada motif Islamik, yang dimana motif Islamik ini membentuk 4 buah persegi, lalu 4 buah belah ketupat gitu. Nah, untuk komposisinya itu memuat perpaduan dari persegi dan belah ketupat seperti ini. Lalu yang kedua ada lingkaran dengan eh, segitiga, yang mana ini tuh merupakan motif keris Jepang. Nah, untuk jumlah segitiganya itu ada 3, segitiga sisi ini kan, lalu dengan lingkaran itu. Nah, ini adalah motif dari keris Jepang yang saya ambil di Pinterest yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah bunga, yang mana bunga ini perpaduan dari lingkaran, yang jumlah lingkarannya itu untuk membuat bunga ini adalah 8. Nah, gimana sih cara buat objek 2D ini gitu kan? Nah, saya akan menjelaskannya di sini. Nah, yang pertama itu kita akan mulai ke motif Islamik gitu. Nah, misalnya di motif Islamik itu yang dimulai itu kita hapus dulu. Nah, kita dimulai dari eh, kiri, persegi kiri gitu. Jadi kita membuat dulu suatu persegi, di mana persegi kiri ini tuh dia akan membuat eh, belah ketupat di bawahnya, lalu dia juga akan membuat di kanannya. Nah, untuk step berikutnya, dia akan membuat persegi, mohon maaf, persegi di bawah dari belah ketupat ini, lalu kemudian membuat belah ketupat kembali di sebelah kanan persegi yang sudah dibuat, lalu membuat persegi lagi di sini. Nah, kemudian membuat lagi eh, belah ketupatnya di atasnya. Nah, lalu terakhir membuat persegi di sini yang terakhir gitu untuk menyambungkan dari yang eh, di tengah yang ini yang belah ketupat pertama dan belah ketupat keempat gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya itu untuk motif Islamik adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk keris Jepang itu kan perpaduannya itu segitiga sama sisi dengan lingkaran. Nah, lingkarannya kita membuat lingkarannya terlebih dahulu gitu, karena untuk segitiganya itu dia berada di dalam lingkaran. Nah, untuk segitiganya ini yang pertama, dia kan berada di atas dan berada di tengah gitu. Nah, gimana sih cara ngukur ukurannya gitu? Kenapa dia bisa berada di tengah seperti ini? Dan juga ukurannya kenapa bisa seperti ini? Dia itu dipengaruhi oleh ukuran radius lingkarannya. Nah, untuk contoh di sini, dia sama-sama X-nya dengan lingkarannya itu sama. Nah, untuk Y-nya, dia dikurangi dengan Y radius gitu. Nah, jadi untuk ukuran Y-nya itu segini gitu kan, setelah dikurangi radius gitu. Nah, sehingga berada di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian kita akan membuat untuk di kanan bawah, kiri bawah. Untuk di kiri bawah berarti X-nya dikurangi radius. Maaf, maaf. Seperti ini. X-nya dikurangi radius, Y-nya juga dikurangi radius gitu. Nah, gimana untuk di kanan? Nah, untuk di kanan itu sama, tapi yang berubah itu adalah X-nya ditambah dengan radius, dan Y-nya itu tetap dikurangi radius. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini gitu, untuk model motif keris Jepang. Yang terakhir untuk motif bunga, yang pertama kita membuat dulu lingkaran luarnya, lalu kita membuat lingkaran lagi satu di dalamnya. Nah, karena ini membuat 8 lingkaran, maka saya mengacu pada angle di ini di lingkaran gitu. Karena angle lingkaran itu 360 derajat, maka dibagi 8 adalah 45 derajat. Maka untuk proses membuat lingkaran yang pertama di dalam lingkarannya ini adalah dengan yang berada di eh, sudut 45 derajat gitu. Nah, kurang lebih sudut 45 derajat itu di sini. Kemudian dia akan membuat di 90 seperti ini. Kemudian membuat di 135, lalu 180,
kemudian dilanjut lagi sini, lalu 270, nah lalu sudah sini sehingga membuat 8 lingkaran gitu, dan sakit di 360. Nah, kurang lebih untuk bentuk bunganya itu seperti ini. Nah, untuk implementasi di program, saya membuatnya itu dengan OOP, di mana eh, untuk membuat motif Islami itu saya memerlukan X, Y, dan ukurannya gitu. Ukuran dari si objeknya itu akan sebesar apa gitu. Nah, untuk cara-cara itu sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sini. Ini merupakan implementasi di programnya. Sudah memakai kelas OOP juga. Lalu untuk membuat segitiga lingkaran motif juga sama yang tadi untuk crash yang Jepang itu perbedaannya hanya di variabelnya doang. Di sini tuh ada radius gitu. Kalau yang tadi tuh size-nya, ukurannya, kalau di sini tuh radiusnya gitu. Karena eh, berdasarkan dari ukuran lingkaran, radius lingkaran. Nah, untuk yang terakhir itu ada kumpulan yang bunga atau yang motif lingkaran, kumpulan motif lingkaran. Yang di sini tuh tadi sudah saya jelaskan, eh, ini tuh sesuai dengan sudut dari lingkaran gitu. 360 dibagi 8, karena kita akan membuat 8 lingkaran. Dari sini saya menggunakan looping dan sudah mengimplementasikan OOP juga gitu untuk membuat objeknya. Kemudian interaksi ataupun animasi yang ada di dalam program yang saya buat itu yang pertama adalah kita running dulu. Nah, untuk yang pertama itu ada di sini itu sebuah pergerakan di mana memutari gitu kan, memutari dari objek tengahnya. Objek tengahnya ini adalah yang motif Islamik tadi. Yang ini tuh seolah-olah dia memutari dari objek tengahnya itu, dia bergerak, eh, kemudian dia membentuk jalurnya itu adalah persegi. Ini kurang lebih persegi jalurnya. Nah, untuk membuatnya itu adalah kita mendeklarasikan dulu ukurannya dari masing-masingnya itu. Misal kita akan membuat di sini gitu. Ukurannya itu di sini saya sudah tetapkan yang mana untuk ukuran maksimal maksimal dari X-nya itu adalah 650. Lalu untuk Y-nya itu maksimalnya 600 dan minimal dari X dan Y-nya itu adalah 150 gitu. Nah, lalu di sini semisal objek yang pertama itu ada di sebelah sini, yaitu di 150 150. Nah, pertama dia akan bergerak mana? Dia akan bergerak ke bawah gitu. Jadi Y-nya bertambah sampai ke 600 sini. Ketika sudah sampai di 600, Y-nya dia akan tetap di 600, tapi X-nya dia akan berubah gitu. Dia akan bertambah menuju 650 ke sini. Nah, ketika sudah sampai di 650, Y-nya akan dikurangi lagi sampai 150 gitu, sampai ke atas. Nah, ketika sudah sampai di sini, dia sudah menjadi 150, Y-nya, dia akan dikurangi lagi ke titik awal. Nah, di titik awalnya itu dia berada di 150 X-nya, berarti dia dikurangi X-nya ke sini ke titik awal. Nah, untuk percepatannya sendiri, di sini saya mendefine-nya itu adalah 10 ini, sehingga setiap kali dia bergerak, nah bergeraknya itu dia sejauh 10 gitu, ditambah 10 tambah 10 gitu, ini tuh bertambah 10. Nah, kemudian adapun interaksi yang saya terapkan di sini, untuk interaksinya itu ketika ke kiri, dia akan cepat gitu, lebih cepat. Nah, ini untuk lebih cepatnya sendiri, di mana speednya itu ketika ditambahkan yang klik kiri, itu dia akan menambah cepat menjadi speednya itu ini 20 gitu. Nah, ketika dinormalkan kembali, dia akan kembali ke 10 gitu. Nah, selain itu, adapun di sini saya membuat eh, berupa hiasan gitu ya, hiasan dari semua objek yang ada, yang saya buat itu yang pertama itu yang tadi yang ke Jepang sama yang bunga gitu. Di sini saya menggunakan looping
Dimana untuk ukurannya sendiri itu untuk jumlahnya sendiri dia ada 10 tadi dan berdasarkan looping gitu, looping dari si jumlahnya tadi gitu. Untuk ukurannya juga dia hanya 30 gitu ukuran itu si ini crash yang dibuatnya itu. Nah, adapun proses lain di dalam aplikasi yang di dalam interaksi yang saya buat, yang pertama itu di sini saya membuat sebuah dua buah motif, yang mana dua buah motif ini tuh dia dapat dimunculkan ya dapat dihilangkan gitu. Nah, ketika default dia itu akan dihilangkan, jadi dia itu di set false gitu. Si dua objek tadi yang ini, dia akan di issue-nya itu dia akan di define false dulu gitu ketika running program. Nah, jadi dia gak ada gitu. Nah, ketika diberi interaksi T atau T besar di dalam keyboard, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian dia juga akan hilang ketika diberi F atau F besar di keyboard yang menandakan untuk menghilangkan gitu. Jadi di false kan lagi si show-nya. Seperti ini. Nah, kemudian ada pun interaksi untuk pergeseran di sini gitu kan. Untuk pergeserannya sendiri, untuk S, dia akan ke bawah. Nah, seperti ini pergerakannya. Jadi Y-nya yang menambah, ukuran Y-nya. Kemudian ada pun W itu untuk mengurangi Y, jadi ke atas. Seperti ini. Ini S. Kemudian ada A itu dia ke kiri, jadi X-nya yang berkurang, seperti ini. Lalu ada pun D gitu. D itu untuk menambah X, jadi dia akan bergerak ke kanan. Seperti ini. Nah, untuk pergerakannya sendiri, setiap dari uh, semisal kita mengklik S gitu kan, pergerakan satu pergerakan, itu akan bertambah 20 gitu si koordinatnya. Nah, contohnya itu di sini saya akan S atau ke bawah gitu kan, berarti bertambah Y-nya, dan itu bertambah 20 setiap saya klik. Nah, untuk A-nya pun sama, untuk ke kiri, ke kanan juga sama, untuk ke atas juga sama gitu, untuk gerakan X, A ini itu. Mau X-nya ditambah, dikurang, itu sama-sama di 20 gitu pergerakannya itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aplikasi atau software untuk animasi yang saya buat di motif dua dimensi ini dan interaksinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.